Sudah mulai? Assalamualaikum Bu Neng. Ya, waalaikumsalam. Eh, saya agak sedikit bingung nih. Iya. Ngomong-ngomong gimana gini kabarnya? Tumben. Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit pusing Bu Neng. Wah, pusing. Kenapa bisa pusing? Pusing sama siswa kelas 5 ini. Luar biasa, luar biasa ekstra. Rame, riuh setiap hari. Kira-kira saya jadi bingung juga nih, apa nih yang harus saya ini ubah gitu kan. Iya. Eh, Kira-kira yang membuat eh, jadi bingung itu apa? Belum siswa belum itu jadi rameh begitu. Kenapa itu belum? Iya, setiap kali saya masuk sih sebenarnya mereka sih sudah ini ya, sudah memperhatikan gitu kan. Ya, Tapi terkadang fokusnya itu cepet hilang gitu kan. Cepet sekali hilangnya. Nanti rame lagi gitu kan. begitu ya. Seperti itulah, hampir setiap hari seperti itu. Gitu ya. Hmm. Terus kira-kira eh, anak itu senang nggak terkait pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan di kelas kelas berapa Bu Ulum ngajar? Kelas 5, di Kelas kelas 5. 5 saya ngajar. Ya. Kira-kira senang nggak itu anak tuh ketika pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan itu di kelas 5 itu? Ya pada saat saya sampaikan sih antusias ya mereka. Cuma fokusnya itu antusias mereka itu ya 15 menit, 20 menit. Kemudian mereka fokus sama teman-temannya lagi seperti itu. Iya, ya. Makanya saya pikir apa yang harus saya ubah gitu kan. Memang terus terang saya coba ini dalam beberapa waktu itu masih sama metode yang sama saya gunakan. Karena saya bingung, saya baru menyisipkan satu aja sih yang saya coba. Tapi belum ada perubahan, Bu Neng. Iya. Jadi selama ini anak itu kurang termotivasi ya. Jadi Mm-mm. fokusnya itu berkurang gitu ya. Cepat Jadi hanya hilang fokusnya, cepat hilang iya, fokusnya gitu. berkurang gitu ya. Jadi hanya 15 menit yang belum sampaikan terus kemudian gaduh lagi gitu ya. Gaduh lagi, rewel lagi, seperti itu. Ya. Terus biasanya Bu Ulum itu kalau di kelas itu ya Hmm. dalam memberikan materi gitu ya. Hmm. Media pembelajaran apa sih Bu Ulum yang Bu Ulum terapkan ke anak itu gitu Bu Ulum ya. Sehingga kok anak bisa gaduh, rame Iya, gitu. Gitu. memang sementara ini belum banyak Bu Neng yang saya gunain untuk eh, bahan ajar kepada mereka. Iya. Eh, yang saya gunakan itu paling diskusi, kalau tidak ya sedikit banyak ada tulisan di papan tulis gitu. Dan kebetulan ada kendala, memang satu kendala eh, tidak ada buku pegangan untuk siswa sendiri. Jadi terus terang ini menghambat menghambat sekali pembelajaran. Mau tidak mau kan lebih banyak apa ya, materi itu dicatat yang intisarinya pasti. Itu pun saya sudah rangkum sebenarnya. Seperti itu paling diskusi, kemudian ceramah, ya itu mereka gaduh lagi gitu kan. Saya Jadi saya terus terang saya bingung nih. Nah, ya. Jadi Bu Ulum selama ini ngajar anak suruh nyatet gitu ya. hmm, Diskusi itu aja ya Bu Ulum ya. iya. Ya. Terus Bu Ulum pernah nggak
mencoba gitu, menggunakan metode lain gitu selain menggunakan, selain kayak nyatet tadi ya, kayak diskusi, kayak ceramah gitu, seperti itu. Saya coba itu pernah mengembalikan fokus mereka itu dengan membuat ini konsentrasi mereka kumpul lagi gitu pada saat mereka gaduh gitu kan. Saya bilang buat tepukan pada saat itu, tepuk fokus. Nah, kemudian mereka mengikuti gitu kan. Tepuk itu dipraktekkan, tapi ternyata nggak cukup sepertinya Bu. Nggak Iya. cukup sepertinya dengan tepuk fokus itu, jeda waktu setelah tepuk itu 5 menit, oke lah dia mereka diam gitu kan. Tapi selanjutnya tetap gaduh lagi, riwah lagi gitu. Saya sementara baru itu yang saya lakukan. Paling menyisipkan selingan ice breaking itu yang tadi saya bilang tepuk fokus seperti itu. Jadi, anak-anak itu, eee, kalau Bu Ulum menggunakan tepuk fokus, jadi hanya beberapa saat saja gitu ya Bu Ulum ya, Iya, fokusnya gitu ya. Nanti ke sananya fokusnya. berisik lagi, gaduh Riwah lagi lagi gitu ya. gitu kan. Iya, terus jadi, boleh saya simpulkan ya, Hmm. anak-anak itu sebenarnya motivasinya berkurang ya terhadap Hmm. pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan gitu ya tadi ya. Iya. Hmm. Sehingga membuat anak-anak itu jadi rame, gaduh, terus Hmm. memang, yang saya perhatikan itu ruangan kelasnya itu ya agak sedikit Hmm. sempit, siswanya Hmm. itu lebih banyak, jadi overload gitu Iya, ya. betul Sehingga Bu. jadi sehingga menimbulkan kegaduhan yang amat intens gitu terhadap Hmm. anak Hmm. ya. Ya. Menurut Bu Ulum ya, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik dan fokus terhadap pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan di dalam kelas gitu? Eh, paling nih saya harus ganti bahan ajar mungkin sepertinya. Metode saya yang harus saya ubah sepertinya. Saya ada beberapa cara sebenarnya, cuma saya belum pernah coba ini. Kalau buku sumber ada di saya, karena kendala itu tadi yang saya bilang memang buku pegangan siswa yang kurang tadi. Akhirnya saya bingung dong harus buat apa gitu kan. Baca mereka apa cari bahan dari luar pun pasti agak sulit ya kalau untuk ukuran anak SD. Paling saya mau ubah medianya ke audio visual mungkin paling. Saya ada lab lab komputer. Paling sesekali saya akan ajak mereka mungkin ke lab komputer. Saya juga belum tahu apa itu solusi terbaik. Seperti itu mungkin medianya mungkin yang akan saya ubah kali. Kira-kira belum kepikiran nggak selain eh, anak kondusif dengan media pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan tadi, yang belum untuk pembelajaran di kelas itu ke anak selain Bu Ulum menggunakan eh, apa tadi Audio media fokus, audiovisual yang fokus. ada yang lain yang bisa Bu Ulum gunakan gitu. Ya, saya akan coba buat memaksimalkan ya Infokus itu karena kan daya tariknya saya pikir pasti mereka lebih lebih tertarik karena hal itu mungkin aneh kali buat mereka kan. Mereka mungkin lebih senang karena mereka bukan hanya ingin apa ya mendengarkan ceramah aja. Kalau mungkin audio visual mungkin mereka akan lebih tertarik. Saya akan menyisipkan games atau permainan di dalam pembelajaran mungkin seperti itu biar mereka tetap kita lihat fokus kembali seperti itu.
saya akan coba itu, coba. Ya. Terus kira-kira apa ya, Bu Ulum, ide 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 apa yang tadi Bu Ulum sampaikan ya, bisa gitu membantu untuk merubah anak-anak yang tadinya kurang fokus, terus kemudian motivasinya rendah, sehingga menimbulkan kegaduhan menjadi antusias gitu ya, dan Ya. fokus pada pembelajaran yang Bu Ulum sampaikan di dalam kelas gitu. Iya, saya akan menyisipkan games. Game ini saya rasa jadi formula agar mereka kita juga bisa melihat sepertinya nanti kalau mereka fokus atau tidaknya mengembalikan fokus mereka kembali seperti itu. Ya, Saya rasa dengan memasukkan ice breaking atau games pada setiap pembelajaran iya, begitu ya. itu lebih tepat sepertinya. Iya, begitu ya. Terus, dari apa yang sudah Bu Ulum sampaikan tadi, Ya. apa yang Bu Ulum akan lakukan Ya. untuk kedepannya gitu terhadap, Ya. siswa atau murid Bu Ulum gitu? Ya. Saya akan coba ini ya formula yang tadi uh, saya utarakan ke Bu Neng nih. Saya mau coba nih di siswa saya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa meminimalisir kegaduhan di kelas karena mereka akan fokus kembali seperti itu Bu Neng. Ya. Terus iya, ya begitu ya Bu Ulum ya. Jadi mengenai komitmen ya, Hmm. komitmen yang Bu Ulum lakukan ini kedepannya untuk anak, eee, murid atau siswa Bu Ulum ya, supaya Hmm. nanti siswa Bu Ulum bisa terkendali dengan pembelajaran, bisa fokus, motivasinya baik gitu. Kedepannya untuk kedepannya yang Bu Ulum lakukan itu Bu Ulum. Hmm. Saya Harus akan ada membuat kesepakatan kelas, sepertinya seperti itu. Saya akan buat kesepakatan kelas, mudah-mudahan apa yang disepakati mereka membuat mereka punya kesadaran diri. Seperti itu, Bu. ya dalam hal membuat kesepakatan kelas itu siapa saja gitu ya Bu Ulum yang dapat membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di proses pembelajaran tadi gitu Nah, ya Bu Ulum. kalau di pembuatan kesepakatan kelas, insya Allah siswa saya yang bisa membantu, tapi kalau untuk tadi di media, paling saya akan mencoba dengan bekerja sama dengan petugas lab karena lebih lengkap alat di sana untuk menggunakan audiovisual yang lebih oke dalam pembelajaran. Ya dari mulai pembahasan tadi Ya. saya bisa mengetahui arah pembicaraan Bu Ulum ya. Dari mulai anak itu merasa tidak konsentrasi dalam belajar gitu. Kemudian ketika kita ngobrol tadi sebentar ya, Ya. bagaimana tuh perasaan Bu Ulum gitu ya, sekarang sudah menemukan, permasalahannya yang tadi kita sampaikan gitu. Perasaan Bu Ulum gimana untuk permasalahan ini yang tadi Bu Ulum sampaikan gitu? Alhamdulillah nih Bu Neng, pikiran saya sedikit kebuka nih Bu Neng. Alhamdulillah setelah saya ngobrol sama Bu Neng, akhirnya saya punya inspirasi, kegalilah inspirasi saya buat apa, mengubah media pembelajaran saya. Mudah-mudahan ini bisa bisa jadi solusi buat kelas saya agar tidak gaduh lagi Bu Neng. Terima kasih banyak Bu Neng. Terima kasih buat waktunya sudah bisa mendengarkan sharing saya. Terima kasih Bu Neng. Sukses terus ya buat Bu Ulum ya, nanti kedepannya bisa lebih baik lagi di dalam Amin, amin. kelasnya, anaknya Terima lebih kasih. kondusif. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neng. Sama-sama.